Ada pelangi selepas hujan, sungguh indah di langit Yogyakarta. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Yang saya hormati, Dewan Juri Lomba Esai Agraria Nasional tahun 2021. Saya, salah satu perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Optimalisasi Teknologi sebagai upaya meningkatkan kemudahan pelayanan pertanahan. Adapun yang saya bahas dalam esai ini adalah yang pertama, paradigma atau anggapan masyarakat terhadap BPN, dan yang kedua, ada inovasi era 4.0 untuk menjamin kemudahan pelayanan pertanahan. Sehingga yang akan saya jawab dalam presentasi kali ini adalah bagaimana inovasi teknologi dapat tetap mengedepankan aspek layanan terhadap publik dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan pertanahan. Tanah merupakan landasan yang mendukung kegiatan dan tempat tinggal. Seluruh individu yang memiliki bidang tanah berkewajiban untuk memelihara serta mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada pada tanah tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan adanya peraturan tersebut, memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hukum yang berlaku serta kewajiban pemeliharaan atas tanah yang dimiliki. Rangkaian kegiatan pemeliharaan tanah hanya dapat dilaksanakan dan atas persetujuan lembaga yang berwenang. Di Indonesia sendiri, seperti yang telah diketahui, lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang pertanahan dan bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, yakni Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013. Dan bicara-bicara soal BPN, saya yakin Dewan Juri Rahmat dan penonton video ini sudah mengetahui jika sejak terbitnya Permen ATR BPN nomor 35 tahun 2016, prioritas pekerjaan Kementerian ATR BPN beralih ke kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bahkan, dikutip dari kominfo.go.id, Menteri ATR BPN Bapak Sofyan Adjilil mengatakan bahwa semua tanah harus dilegalisasi dengan menargetkan untuk seluruh tanah telah bersertifikat pada tahun 2005. Tentunya hal ini diperlukan kerjasama dari banyak pihak. Lantas muncul pertanyaan, apakah fokus pemerintah di bidang agraria terhenti ketika seluruh bidang tanah Indonesia telah tersertifikasi? Sebenarnya tidak ya. Pemerintah harus memikirkan sustainable suatu program. Dan optimalisasi teknologi dapat menjadi salah satu jawabannya. PTSL, sesuai dengan Pasal nomor 3 PP nomor 24 tahun 1997, buat tujuan PTSL yakni memberikan kepastian dan perlindungan hukum terkait hak atas tanah. Setelah diberikan sertifikat hak atas tanah, sebaiknya pemerintah tidak lupa untuk menyertakan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan informasi serta hal-hal terkait pemeliharaan tanah di PPN. Tentunya hal tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Saat ini, mayoritas masyarakat dalam hal pemeliharaan dan pengembangan tanah lebih mengandalkan para notaris, atau parahnya nih, sengaja memakai bantuan para calo. Masyarakat masih memiliki anggapan bahwa pengurusan tanah melalui BPN itu berbelit dan memerlukan waktu yang lama. Belum lagi, dikutip dari cnnindonesia.com bahwa kepolisian telah menetapkan 2 pegawai BPN menjadi tersangka pungli sertifikat tanah. Berdasarkan paparan sebelumnya, BPN harusnya dapat berbenah diri ya terkait dengan target telah tersertifikasi seluruh tanah pada tahun 2025. Dan berbenah diri ini dapat dilakukan dengan menjamin terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Sudah sepantasnya tertib administrasi dapat diimplementasikan seiring dengan kemajuan teknologi di era 4.0 dengan menjamin keterbukaan serta kemudahan pelayanan pertanahan. Seiring dengan munculnya era digital revolusi Industri 4.0, banyak negara yang telah mengimplementasikan e-government di semua lembaga negaranya. Bahkan, saat ini Kementerian PAN-RB telah mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perpres nomor 95 tahun 2018. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan seluruh lembaga negara dapat mengamalkan optimalisasi teknologi guna memudahkan birokrasi pelayanan.
Optimalisasi teknologi pada pelayanan pertanahan akan memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi pada masyarakat. Pengoptimalan dapat dilakukan dari banyak hal, dan salah satunya dapat dengan pelayanan cerdas atau smart service, di mana dari ketiga elemen yang telah dikembangkan oleh BPN dapat diintegrasikan atau dihubungkan menjadi satu layanan cerdas melalui GKKP, kesentuhan aku, dan diakhiri dengan command center. Yang pertama itu ada GKKP ya. Dimulai dari aplikasi komputerisasi kantor pertanahan atau GKKP, semua layanan di kantor pertanahan dimulai melalui loket. Dan aplikasi ini tuh diibaratkan sebagai loket digital ya, yang langsung terhubung dengan web announce, di mana untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat terkait dengan tanahnya. Seperti yang telah diterapkan di salah satu kantor petani di Jawa Barat, di mana integrasi antara aplikasi KKP, web announce, dan electronic data capture dapat meningkatkan pelayanan terhadap pertanahan. Yang kedua, dilanjutkan dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Layanan telah dikeluarkan oleh BPN pada tahun 2019 ini sangat bermanfaat, khususnya di masa pandemi, di mana dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi pengajuan atau pertanahan secara real-time, dan diakhiri dengan command center, di mana command center ini digunakan sebagai penghubung kepada masyarakat melalui layanan SMS, konsultasi, dan pengaduan. Dan kesimpulannya, perkembangan teknologi dan keterbukaan akses informasi yang berjalan seiringan dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada pengurusan pertanahan. Saya yakin dengan mengutamakan aspek pelayanan terhadap publik, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.